Bab 1981. Seberkas cahaya melesat keluar dari area terlarang sekte iridescen dan mencapai puncak gua es dalam sekejap. Pada saat yang sama, gua es itu juga meledak. Setelah itu, sebuah sosok muncul di udara, berhadapan dengan cahaya yang keluar dari area terlarang sekte iridescen. Cahaya itu kemudian berubah menjadi seorang wanita tua. Itu adalah Eira, salah satu dari 4 tetua terhormat sekte iridescen. Sosok yang berlari keluar dari gua es itu tentu saja kloningan David. Seorang wanita tua dan seorang pria muda berdiri berhadapan. Eira menatap pemuda di depannya. Pemuda itu tampak sedikit familiar dan dia merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ketika Nek membuat masalah di sekte iridescen, dia melirik David ketika dia muncul untuk menekan Nek. Namun, saat itu, David hanyalah seekor semut yang baru saja memasuki alam abadi, jadi Eira sama sekali tidak menganggapnya serius. Sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengingat David sama sekali sekarang. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di gua es sekte iridescen? Jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kau tidak akan bisa pergi, bentak Eira. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya sangat berkuasa, jadi dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia hanya ingin mengetahui kebenarannya. Kau tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Tidak bisakah aku nongkrong saja di sini? Klon David menjawab dengan santai. Di tengah perbincangan keduanya, Nova datang bersama sekelompok senior inti sekte iridescen. Saat dia melihat David berhadapan dengan penatua terhormat Eira, dia merasa sedikit gugup. Nova, apakah kamu kenal orang ini? Eira menoleh ke arah Nova. Penatua yang terhormat, saya tidak mengenalnya. Nova menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sekarang dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenal David. Kalau tidak, orang tua yang bereputasi baik itu pasti akan mengungkap semuanya. Bahkan jika para tetua yang terhormat mengetahui hal ini di masa mendatang, dia pasti punya cara untuk membenarkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam abadi, dan lawannya merupakan seorang tokoh kuat yang mampu membuat para tetua terhormat takut. Siapa yang mengira mereka adalah orang yang sama? Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang mengenalnya? Tanya Eira lagi. Semua petinggi inti sekte iridescen di belakang Nova secara kolektif menatap klon David dan kemudian menjawab dengan keras, Penatua yang terhormat, kami tidak mengenalnya. Setelah mendengar jawaban semua orang, Eira menoleh ke David lagi. Jika kamu tidak mengatakan kebenaran sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Aku hanya ingin merasakan kekuatan para tetua terhormat sekte iridescen. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya jika aku memutuskan untuk mengambil tindakan di sini dan menghancurkan sekte iridescenmu. Klon David masih sombong, dan dia sama sekali tidak takut pada Eira. Tentu saja dia tidak akan bersikap baik kepada orang yang mengunci Celeste di gua es. Dia tidak langsung bertindak karena takut akan mengganggu orang lain di sekte warna-warni. Bagaimanapun, Celia dan yang lainnya masih ada di sekte itu. Ledakan, guncangan hebat terus berlanjut. Eira melirik gua es dan merasakan getaran yang datang dari dalam. Tiba-tiba dia merasa ngeri dan sepertinya teringat sesuatu di dalam gua es. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mencuri harta karun itu. Kalau tidak, bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada saudara perempuannya di masa mendatang? Sambil membungkuk, Eira bergegas ke gua es untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dia ingin tahu apakah ada yang mencuri harta karun itu. Namun, kloningan David tidaklah lemah. Bagaimana mungkin dia membiarkan hal itu terjadi? Saat Eira pergi, klon itu juga bergerak dan berhenti di depan Eira, mencegahnya maju. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain. Kedua belah pihak mundur secara terpisah, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap pihak lain. Hei, Nona tua, kamu di mana? Kamu tidak akan bertarung. Kenapa kamu pergi sebelum pertarungan dimulai? Canda kloning David. Kebuntuan klon membuat Eira semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di gua es itu. Dia langsung berteriak dengan cemas, Marin, Ursa, Giada,
cepat keluar. Ada yang mencoba mencuri Ice Soul Excalibur. Setelah dia berkata demikian, terjadilah reaksi seketika di area terlarang. Bab 1982. Siapa yang berani datang ke Sekte Iridescenku untuk mencuri harta karun kita? Tidak peduli siapapun kalian, kalian tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kemudian, 3 sosok muncul dan langsung menuju Gua Es. Saat dia melihat 3 tetua terhormat dari Sekte Iridescen hendak tiba di Gua Es, seringai muncul di sudut mulut klon David. Pedang pemecah kejahatan melayang dari sarungnya di belakang punggungnya dan jatuh ke tangannya. Begitu dia memegang pedang pemecah kejahatan di tangannya, tanpa sadar dia mengeluarkan geraman pelan. Teknik pedang pemecah kejahatan. Seketika itu juga pedang itu diayunkan. Cahaya merah menyilaukan melesat keluar dari pedang dan sasarannya adalah 3 sosok yang terbang keluar dari area terlarang. Mungkin 3 tetua terhormat dari Sekte Iridescen merasakan kekuatan pedang ini, karena mereka langsung berhenti tiba-tiba. Mereka berhenti di jalur mereka dan tetap di udara. Cahaya merah dari klon David menghilang di depan mereka. Setelah cahaya merah yang menyilaukan menembus kehampaan, kehampaan itu pun menyala. Untungnya, David mengarahkannya ke kehampaan. Jika ini sedikit miring, dia akan membelah benua Iridescen menjadi 2. Kalau saja dia dapat membelah benua warna-warni menjadi 2 dengan 1 pedang, dia akan memperlihatkan kekuatan seorang suci sejati. Inti dari Sekte Warna-Warni menyaksikan adegan ini dengan kaget. 3 tetua terhormat orang suci sejati dihentikan oleh gelombang pedang orang ini. Jika mereka tidak merasakan ancaman dari pedang ini, ketiga tetua terhormat itu tidak akan berhenti. Siapa orang ini? Dia sangat muda namun dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Nova akhirnya menghela napas lega. Meskipun dia banyak mendengar tentang perbuatan Daud selama ini dan dia tahu bahwa Daud sangat kuat, apa yang didengarnya tidak akan pernah mengejutkan seperti apa yang disaksikannya secara langsung. Karena David dapat menghentikan 3 tua-tua yang terhormat dengan lambaian pedangnya, berarti rumor tersebut benar. Kalian bertiga, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak bisa turun tanpa izinku, kata klon David sambil mengayunkan pedangnya. Ketiga sosok yang dihentikan oleh pedangnya juga 3 orang wanita tua. Ketika mereka melihat klon David, mereka tidak menyangka orang yang menyerangnya begitu kuat. Ledakan. Pada saat ini, suara dari Gua Es menjadi semakin keras, menarik perhatian semua orang. Keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescen saling memandang. Mereka semua ingin mengambil tindakan. David tidak lemah, namun dia sendirian. Baru saja para tetua yang terhormat itu dihentikan hanya karena mereka terkejut. Hanya dibutuhkan 2 orang saja untuk merawat David. Setelah ini, 2 orang sisanya bisa turun untuk memeriksa situasi di bawah. Mereka tidak bisa kehilangan Ice Soul Excalibur di Gua Es. Mereka juga tidak punya waktu untuk bertanya kepada David bagaimana dia tahu ada harta karun di sana. Tak seorang pun tahu bahwa Ice Soul Excalibur telah terkubur di sini dalam waktu yang lama. Gua Es itu terbentuk hanya karena Ice Soul Excalibur. Sekte Iridescen baru didirikan setelah itu. Inilah harta karun sekte tersebut. Pada saat ini, 4 orang di antaranya bertindak pada saat yang sama. 2 di antaranya menargetkan David sementara 2 lainnya menargetkan Gua Es. Namun, pada saat ini, ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras. Sebuah benda biru besar meledak dari Gua Es dan berhenti di udara. Bab 1983. Sebuah benda biru meluncur keluar dari Gua Es. Hawa dingin langsung melanda seluruh dunia, membuat semua pengikut Sekte Iridescen menggigil. Kemudian, hawa dingin terus menyebar. Objek biru ini adalah bongkahan es raksasa yang David gunakan kekuatan pikirannya untuk memindahkannya dari kedalaman tanah. Di dalam es batu tersebut terdapat harta karun yang menciptakan ribuan mil es, dengan udara yang sangat dingin juga dipancarkan dari sana. Selain itu, ada 2 orang yang berdiri di atas balok es biru besar. Mereka adalah David dan Celeste. Namun saat ini, David mengenakan topeng perak. Pakaian yang dikenakannya juga berbeda dengan kloningannya. Setelah David memikirkannya, ia pikir sebaiknya ia tidak memperlihatkan kemampuan kloningnya.
Meskipun dia tidak takut terhadap siapapun di kerajaan bintang, dia membutuhkan seorang guru orang suci-suci, bukan? Apa jadinya jika tuannya memperlihatkan keahliannya? Kejutan yang tiba-tiba ini menghentikan tindakan keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Mereka semua berhenti dan menatap balok es biru besar di udara dan dua orang di atasnya. Mereka berempat tahu betul apa yang tersembunyi di dalam es batu biru itu. Itu adalah Ice Soul Excalibur, salah satu harta karun Sekte Iridescent. Itu juga merupakan sesuatu yang tidak boleh dicuri oleh orang luar karena itu bukan hanya harta karun, tetapi juga. Dari dua orang di atas es, salah satunya mengenakan topeng, sehingga mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dan tidak tahu siapa orangnya. Adapun wanita lainnya, siapapun yang menjadi murid Sekte Iridescent mengenalnya. Celeste, murid langsung dari penatua terhormat Eira dan salah satu orang penting di Sekte Iridescent. Akan tetapi, dia tidak lagi disukai sejak kembali dari misi penegakan alam semesta terakhirnya. Kemudian dia dijatuhi hukuman di Gua Es oleh tetua yang terhormat selama 100 tahun. Pada dasarnya, ini sama saja dengan tetua yang memiliki reputasi baik menyerahkannya sepenuhnya. Tanpa diduga, seseorang menyelamatkannya. Inti dari Sekte Warna-Warni menatap segala yang ada di hadapan mereka, bingung tentang apa yang tengah terjadi. Celeste menghadapi gurunya, tiga tetua terhormat lainnya, dan murid-murid lain dari Sekte Iridescent dengan ekspresi tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia tampak seolah-olah telah melupakan masalah ini. Saat dia memasuki Gua Es, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan hidup untuk dirinya sendiri di masa depan. Setelah David menyelamatkannya, dia bukan lagi tetua Sekte Iridescent, atau murid Eira. Dia adalah Celeste, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya dan kini hidup untuk dirinya sendiri. Eira menatap wanita di atas es. Dia marah dalam hati. Ia mengira bahwa Celeste, murid yang sangat ia harapkan, adalah dalang di balik kejadian ini. Gadis ini pasti tidak mau menerima pengirimannya ke Gua Es. Jadi dia berkolusi dengan orang luar dan bermaksud mencuri Ice Soul Excalibur dari Gua Es dan melarikan diri saat dia melakukannya. Namun, yang tidak dapat dipahami Eira adalah bagaimana gadis ini tahu bahwa ada harta karun di Gua Es. Tidak mungkin berita tentang Ice Soul Excalibur bocor. Kecuali dia dan saudara-saudarinya, bahkan para pimpinan Sekte Iridescent sebelumnya dan saat ini pun tidak mengetahuinya. Lebih jauh lagi, bagaimana muridnya bertemu dengan dua orang hebat ini? Eira menyadari bahwa dia tidak mengenal Celeste sama sekali, apalagi pemuda yang membawa pedang itu. Bab 1984. Mereka berdua baru saja bertarung dan dia yakin bahwa lelaki itu sekurang-kurangnya berada di tahap pertengahan orang suci sejati. Pria bertopeng itu juga tidak tampak lemah. Dua pusat kekuatan Saint sejati tidak dapat dikirim oleh kekuatan manapun. Celeste, siapa mereka? Tanya Eira sambil menahan amarah di hatinya. Dia harus mengonfirmasi identitas keduanya sebelum dia bisa bereaksi. Tidak apa-apa kalau hanya mereka berdua. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, mereka tetap tidak dapat merebut Ice Soul Excalibur. Akan tetapi, jika mereka mendapat bantuan, maka hasilnya masih belum pasti. Kekacauan akan terjadi di Kerajaan Bintang dan Sekte Iridescent tidak akan mampu bertahan. Yang terpenting, tugas keempat saudari itu belum selesai. Semenjak berdirinya Sekte Warna-Warni, sekte ini kerap kali mengirimkan murid-murid unggulannya untuk menikah hanya demi menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan besar di Kerajaan Bintang dan tidak ingin menjadi sasaran kekuatan-kekuatan besar. Dengan cara itu, mereka punya waktu untuk menyelesaikan tugas mereka secara rahasia. Hari ini adalah pertama kalinya seorang suci sejati datang membuat masalah di Sekte Warna-Warni. Oleh karena itu, Eira dan saudara-saudaranya harus memperhatikannya dengan saksama. Guru, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu. Mulai hari ini, aku bukan lagi muridmu, dan aku juga bukan tetua Sekte Iridescent. Aku hanyalah wanita bebas, kata Celeste dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, semua senior Sekte Iridescent lainnya, kecuali Nova, terkejut.
Apakah Penatua Merah akan mengkhianati sekte tersebut? Ini bukan masalah kecil, tetapi setelah itu, mereka mengerti. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima dikirim untuk tinggal di Gua Es selama 100 tahun oleh guru mereka yang paling dihormati. Intinya ialah, sampai sekarang, semua orang masih belum tahu kesalahan apa yang diperbuat oleh Penatua Merah. Hanya Nova yang tidak terkejut sama sekali. Dia tahu bahwa begitu David menyelamatkan Penatua Merah, dia tidak akan tinggal di sekte Iridescent lagi. Apa yang kau katakan? Ulangi itu, tanya Eira sambil menatap Celeste dengan tatapan dingin. Sudah kubilang, mulai hari ini, aku bukan lagi muridmu, ataupun sesepuh sekte Iridescent. Ulang Celeste. Apakah kau mencoba mengkhianati sektemu? Tahukah kau bahwa tanpa aku, kau sudah lama tidak ada. Semua yang kau miliki adalah pemberianku. Sekarang kau bilang kau ingin meninggalkan sekte Iridescent. Eira memerah. Aku tidak ingin sejauh ini, tetapi karena tubuhku rusak, kau tidak lagi menganggapku sebagai muridmu, kan? Dan aku tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal itu dengan Nek. Hanya karena dia seorang Sein, kau menyalahkan semuanya padaku dan membuangku ke Gua Es. Saat aku memasuki Gua Es, aku telah memutuskan bahwa saat aku keluar, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Suara Celeste tenang dan monoton. Dasar pemberontak. Eira mengumpat dengan marah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia bisa mengkhianati orang lain, tetapi orang lain tidak bisa mengkhianatinya. Bukan hanya itu saja, ada pula rahasia yang tersembunyi di dalam hati Eira. Dia tidak benar-benar menyelamatkan Celeste. Ketika keempat saudari itu mendirikan sekte Iridescent dan memutuskan untuk hanya menerima wanita, mereka tidak berencana untuk mengembangkan kekuatan mereka. Sebaliknya, keputusan mereka dibuat agar lebih mudah untuk menyelesaikan tugas mereka secara rahasia. Setelah itu, mereka mencari ke seluruh dunia untuk menemukan bentuk tubuh yang mereka butuhkan. Saat Celeste ditemukan, dia masih bayi. Demi mendapatkan Celeste dan menghindari masalah di masa mendatang, Eira dan saudara perempuannya membunuh semua anggota keluarga Red, dan hanya menyisakan Celeste. Tubuh yang memikat itu adalah mata rantai terakhir misi mereka, dan mereka membutuhkan Celeste untuk masuk ke Sein Realm agar dapat memberikan efek terbesarnya. Itulah sebabnya keempat saudari itu sangat marah setelah mengetahui tubuh Celeste yang memikat telah rusak. Jika kemunculan Lorraine tidak menyalakan kembali harapan mereka, akhir Celeste mungkin lebih buruk. Sekarang setelah dia mendengar Celeste mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan sekte Iridescent, Eira hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia ingin membunuh Celeste. Bab 1985. Sekte Iridescent menetapkan aturan di awal berdirinya yang menyatakan bahwa siapapun yang mengkhianati sekte akan dibunuh. Sebagai seorang tetua, Anda harus tahu ini. Tanya Eira dengan cemberut. Aku tahu, tapi memangnya kenapa? Kalau aku punya pilihan, aku lebih baik mati daripada masuk ke Gua Es dan menjadi mesin tanpa emosi, jawab Celeste. Baiklah, bagus sekali, hebat, karena kau telah memutuskan untuk mengkhianati sekte, aku akan membunuhmu hari ini. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Setelah Eira selesai berbicara, klon David menjawab. Dia mencibir dan berkata, "Hei, dasar perempuan tua, kalau kau ingin membunuh Celeste, kau harus meminta izin padaku." Kamu, Eira menatap tiruan David dengan jijik. Lawannya mungkin Sein sejati tingkat menengah atau akhir. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menghentikan para saudari untuk membunuh Celeste. Bahkan kedua saudari itu tidak ingat sudah berapa lama mereka bersama. Seharusnya itu terjadi setidaknya 1.000.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka telah memiliki saling pengertian yang baik. Kerja sama mereka dalam pertempuran pun semakin sinkron. Selain itu, di antara keempatnya, 2 orang merupakan puncak orang suci sejati dan 2 orang merupakan orang suci sejati akhir. Ditambah dengan kerja sama diam-diam mereka, banyaknya kartu truf dan cara mereka, dan juga fakta bahwa mereka telah hidup selama jutaan tahun, mereka yakin mereka bahkan dapat berurusan dengan sebagian orang suci-suci. Itu akan baik-baik saja selama itu bukan orang suci-suci. Tentu saja bukan aku. Tuanku ada di sini,
jadi bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk bergerak? David tertawa. Dia tahu saat melihat keempat wanita tua ini bahwa akan sulit menang hanya dengan kekuatan tempur seorang Saint sejati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengirim langsung gurunya dan menggunakan kekuatan seorang Santo Suci untuk menghancurkan lawannya. Menguasai. Keempat saudari itu, termasuk seluruh anggota inti Sekte Iridescent, mengalihkan perhatian mereka ke pria bertopeng di samping Celeste. Mereka bisa merasakan bahwa orang ini tidak sederhana. Akan tetapi, kekuatan spesifik lawan tidak diketahui. Akan tetapi, jika dia benar-benar gurunya David, mereka tidak boleh meremehkannya karena dia mampu menghasilkan orang hebat seperti David. Keempat saudari itu mengerutkan kening. Jika keduanya berada dalam hubungan guru dan murid, akan ada terlalu banyak ketidakpastian. Mereka pun khawatir jika pria bertopeng itu memiliki kekuatan seorang Santo Suci. Mereka tidak akan menjadi lawannya sekalipun mereka mengerahkan seluruh kartu truf dan sarana mereka. Kalau dia bisa menjadi guru bagi seorang Santo sejati, kemungkinan besar dia adalah seorang Santo Suci. Pada saat ini, klon David segera pergi ke Celeste, menangkapnya, dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, wujud utama David akan memancarkan energi orang suci-suci dan Celeste tidak akan mampu menahannya karena dia belum menjadi orang suci. Setelah klon David membawa pergi Celeste, wujud utama David tidak memberi Eira dan yang lainnya kesempatan untuk berpikir. Dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya pelan. Ledakan. Sebuah suara yang jelas terdengar. Segera setelah, retak, retak, ada beberapa retakan pada es biru besar itu, lalu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara. Pada saat yang sama, ia juga mengungkap apa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah pedang panjang yang bersinar dengan cahaya biru. Tindakan David benar-benar membuat keempat saudari Eira marah. Ice Soul Excalibur tidak boleh diambil oleh orang lain, jika tidak, konsekuensinya akan berat. Keempat saudari itu tidak sanggup memikul tanggung jawab ini. Berani sekali kamu, dasar bocah kurang ajar. Mereka berempat langsung berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuh mereka menghilang dari tempatnya dan mereka semua bergegas menuju Ice Soul Excalibur. Mereka bersumpah untuk mengambil kembali pedang itu. Ketika es batu biru itu pecah dan menampakkan harta karun di dalamnya, David menghampiri pedang panjang berwarna biru itu. Pada saat itu, dia tidak menyangka ada pedang di dalam es batu itu. Apakah ini harta karun yang menyebabkan ribuan mil es? Kelihatannya bagus dari luar. Bab 1986. Sayang sekali kalau tidak sebaik pedang pemecah kejahatannya. Lagi pula, pedang pemecah kejahatan adalah sesuatu dari sistem yang sangat dipercayai David. Setelah mengulurkan tangan kanannya untuk memegang gagang pedang, hembusan dingin yang ekstrim muncul. Sebelum David sempat bereaksi, dia langsung berubah menjadi patung es. Setelah mereka melihat David membeku oleh udara dingin dari Ice Soul Excalibur, keempat saudari itu tersenyum. Ice Soul Excalibur milik orang itu, dan ada pemiliknya. Kecuali pemiliknya, tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Kalau tidak, akan ada reaksi keras. Ah! Celeste di kejauhan menutup mulutnya dan berseru. Dia tahu bahwa David adalah orang yang dibekukan sedangkan orang di sebelahnya adalah kloningan David. Celeste, jangan khawatir. Ini tidak akan menjebak tuanku, David menghiburnya dari samping. Keempat saudari itu berhenti di luar patung es. Saat mereka mengulurkan tangan untuk menyentuh patung es itu. Retak, retak, kemudian, ledakan, energi agung meletus dari patung es itu. Mula-mula ia menghancurkan patung es itu dan kemudian melemparkan keempat saudari itu. Setelah itu para suster semuanya memperlihatkan ekspresi ngeri. Itulah energi seorang Santo Suci. Pria bertopeng itu adalah orang suci yang suci. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir sebelum segera menggunakan kartu truf mereka untuk melawan kekuatan yang tak terhentikan ini. Klon David sudah dipersiapkan, jadi dia berdiri di depan Celeste, melindunginya dari energi yang dilepaskan oleh bentuk utama. Meskipun Nova dan inti Sekte Iridescent lainnya terpisah oleh jarak yang sangat jauh, mereka tetap sangat terpengaruh. Beruntungnya,
Mereka tahu dari awal bahwa kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran ini telah mencapai tingkat Sein sejati akhir atau bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu mereka berdiri sangat jauh. Meski begitu, keagungan energi seorang suci-suci masih menyebabkan mereka terluka parah. David bahkan tidak menargetkan mereka secara langsung. Dia hanya menargetkan Eira dan saudara perempuannya. Jika tidak, bahkan pada jarak yang begitu jauh, energi seorang suci-suci bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para penguasa tertinggi. Para senior sekte Iridescent menenangkan diri. Semua orang menatap pria bertopeng di kejauhan dengan ngeri. Dia terlalu kuat. Ini sangat menakutkan. Bahkan keempat tetua yang terhormat pun disingkirkan. Yang paling terkejut dari semuanya adalah Nova. Dia tahu latar belakang David. Dia hanyalah seorang anak kecil yang berasal dari peradaban rendahan. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan seorang guru? Kemunculan tuannya yang tiba-tiba ini pasti salah satu tipu daya khususnya. Nova telah mengamati pria bertopeng itu dengan saksama. Dia memiliki bentuk tubuh yang persis sama dengan David. Bukankah dia akan menjadi David lainnya jika dia melepas topengnya dan mengenakan pakaian yang sama dengan David? David memiliki beberapa teknik dan kemampuan khusus, yang dapat dipahami Nova. Lagi pula, alam semesta itu luas, jadi apapun bisa terjadi. Akan tetapi, David bukanlah santo sejati seperti yang diisukan, melainkan santo suci. Oleh karena itu, Nova tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun pembangunan di Kerajaan Bintang, berapa banyak orang suci-suci yang telah ada? Sudah berapa lama David berada di Star Kingdom? Dan sekarang dia menjadi orang suci. Kejeniusan seperti itu mungkin tidak ada di peradaban tingkat 8, 9, atau bahkan tingkat dewa, apalagi di peradaban tingkat 7. Tetua Red sungguh beruntung. Nova berpikir dengan iri. Bab 1987. Haha, pedang yang bagus sekali. Menakjubkan. Meskipun tidak sebagus pedangku, tapi tidak buruk juga. Pedang yang benar-benar bagus, kata David sambil tertawa keras. Tawanya yang riang bergema di angkasa. Ada sedikit kekuatan santo suci dalam tawanya, membuat siapapun yang mendengarnya gemetar. David tidak menyangka pedang ini begitu hebat. Terutama udara yang sangat dingin yang terkandung di dalamnya. Pedang itu mampu membekukannya pada saat dia memegang gagangnya sebelum dia sempat menyadarinya. Saat dia membeku, David bahkan merasakan kekuatan pikirannya menjadi lamban. Ini adalah serangan pedang secara otonom tanpa adanya pemiliknya. Jika kekuatan penuhnya dikerahkan, bahkan mungkin dapat membekukan kekuatan pikiran yang tidak berwarna dan tidak terlihat. Ini jelas merupakan barang langka. Keempat wanita tua itu memiliki harta karun yang sangat berharga, tetapi mengapa mereka menguburnya di dalam tanah? Apakah mereka bodoh? Bagi seorang suci sejati, kekuatan mereka pasti akan naik ke tingkat lain dengan pedang ini. Melawan lawan yang levelnya lebih tinggi tidak akan menjadi hal yang mustahil saat itu. Nah, Davidlah yang mendapat keuntungan dari ini. Akankah dia mengembalikan harta ini sekarang setelah jatuh ke tangannya? Tentu saja tidak. David berpikir dalam hati sambil memegang pedang. Pedang ini akan menjadi miliknya mulai sekarang dan tidak seorang pun dapat mengambilnya darinya. Keempat saudari itu nyaris tak mampu menahan ledakan energi David dan mereka semua tampak babak belur. Seorang santo suci memang menakutkan. Ledakan energi kecil saja dapat membuat dua orang suci sejati di puncak dan dua orang suci sejati di akhir tidak berdaya untuk melawan. Mereka hanya bisa menggunakan kartu truf mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka saat ini. Mereka menduga pria bertopeng itu adalah seorang suci-suci, tetapi mereka tidak dapat kehilangan Ice Soul Excalibur. Mereka harus mengambilnya kembali. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Siapakah kamu? Aku yakin bahwa sejak berdirinya Sekte Iridescent, kami tidak pernah menyinggung kekuatan manapun. Tidak hanya itu, kami juga sering mengirim murid untuk menikah dan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan utama di Kerajaan Bintang. Kamu termasuk kekuatan yang mana? Kita bahkan mungkin memiliki hubungan yang baik. Marin, yang tertua dari empat tetua terhormat, berdiri dan berkata.
Lawan memiliki kekuatan seorang suci-suci, jadi masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendekatinya dari sudut lain untuk melihat apakah mereka bisa membujuk pihak lain untuk mengembalikan Ice Soul Excalibur. David tidak menjawab. Dia sedang memperhatikan pedang di tangannya dengan seksama. Klon David di depan Celeste melangkah maju dan berkata, "Kau menyinggung perasaanku dengan membuang Celeste ke dalam gua es. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, kalian para penyihir tidak dapat menghukumnya, apalagi jika itu benar-benar hanya sebuah kesalahan." Sementara Celeste yang ada di belakangnya terkejut, dia juga senang dan terharu. Kekuatan David telah mencapai tingkat orang suci-suci, yang mana melampaui ekspektasinya. Namun, hal itu juga membuatnya melepaskan jejak kekhawatirannya yang terakhir. Tidak heran dia berani pergi ke Sekte Iridescent sendirian untuk menyelamatkannya. Ternyata dia sudah melakukan semua persiapan. Aku jadi heran, bagaimana anak ini berkultivasi dan apa saja yang dialaminya. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mewujudkan impian banyak orang. Adegan saat keduanya bertemu pertama kali saat itu masih terbayang jelas di benak Celeste. Hal itu terjadi saat mereka bertemu pertama kali. Bab 1988. Kemudian tubuhnya yang memikat pun rusak. Saat itu, dia bahkan ingin membunuh David. Selanjutnya, segalanya telah melampaui imajinasi Celeste. Hal ini terus berulang hanya agar dia bisa mengendalikan tubuhnya yang memikat. Setiap kali itu terjadi, Celeste dapat merasakan kekuatan pikirannya meningkat pesat. Dari penolakan awal hingga perlahan melepaskan diri, menerima, dan akhirnya perlahan menikmati seluruh prosesnya, pengaktifan tubuhnya yang memikat memperlambat kecepatan kultivasi Celeste, tetapi juga memungkinkannya menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dengan cepat. Mungkin karena David telah menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan pikirannya tiba-tiba meningkat pesat di gua es tadi. Celeste yakin dia pasti akan mencapai Saint Realm. Tidak akan lama sebelum dia bisa melewati rintangan ini dengan bantuan David. Keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescent memperhatikan bagaimana David berbicara kepada Celeste. Dia benar-benar memanggil Celeste dengan namanya. Bukankah dia setua Celeste? Ini tidak mungkin, kan? Apakah orang suci sejati yang masih muda itu ada? Temanku, Celeste, memang melanggar aturan sekte, jadi itulah sebabnya aku mengirimnya ke gua es. Sebagai gurunya, aku telah mengajarinya selama bertahun-tahun dan aku sangat sedih karena harus melakukan itu juga, kata Eira. Oh, kalau begitu, katakan padaku, apa kesalahan Celeste? Apa kau tidak takut menyinggung Nek Sang Santo, yang menjadi alasanmu membuang Celeste ke gua es? Kau juga menuduh Celeste dengan tuduhan palsu, ejek cloning David. Benar-benar lelucon. Nek adalah seorang pria yang baru saja memasuki alam suci. Dia hanyalah seekor semut, jadi menurutmu apakah kita akan takut padanya? Bahkan jika Sahar sendiri datang, dia tidak akan berani bertindak sembrono di Sekte Iridescent. Kali ini Ursa yang berbicara. Lalu kenapa kau mengirim Celeste ke gua es? Celeste, sebagai kepala dari 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent dan penerus yang dilatih oleh sekte tersebut, tidak diizinkan untuk berhubungan dengan pria manapun. Ini karena fisiknya yang istimewa. Begitu berhubungan dengan seorang pria, fisiknya akan rusak. Kecepatan kultivasinya akan turun tajam, dan dia akan berubah dari seorang jenius menjadi orang biasa. Fisik Celeste rusak setelah dia kembali dari misi di luar. Dia telah gagal dalam kultivasi sekte selama bertahun-tahun dan menyia-nyiakan sumber daya sekte. Tidak ada harapan baginya untuk menjadi orang suci sekarang. Itu sebabnya saya mengirimnya ke gua es untuk menghadap tembok dan memikirkan apa yang telah dia lakukan, jelas Eira. Kalau saja bukan karena kekuatan dahsyat si pria bertopeng, dia bahkan tidak akan repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Sekarang dia berhadapan dengan kekuatan mutlak seorang suci yang kuat, pendekatan apapun darinya tampak begitu lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah terlebih dahulu dan mencoba mencari cara untuk mempertahankan Ice Soul Excalibur. Itu akan sepadan dengan harganya, berapapun harganya. Setelah tugas para suster selesai, mereka akan membalas dendam terhadap sang guru dan murid.
Jika saatnya tiba, dia hanya seorang santo suci. Setelah mendengarkan penjelasan Eira, David terdiam sejenak. Pria yang merusak tubuh Celeste yang memikat itu dia, kan? Dia tidak menyangka hal itu akan mendatangkan begitu banyak bencana pada Celeste. Meski begitu, apa yang terjadi di awal juga bukan salah David. Dia tidak dapat mengendalikannya. Entah mengapa, ia malah tertarik ke dalam fantasi itu. David berbalik dan melirik Celeste. Dia melihat wajah pihak lain memerah. Dia lalu mengalihkan pandangannya, tidak berani menatapnya. Kemudian, David berbalik dan menatap Eira dengan tatapan tidak bersahabat. Dia berkata dengan dingin, "Wanita tua, aku baru saja mengatakan bahwa meskipun Celeste salah, kamu tidak dapat menghukumnya. Temanku, bukankah agak tidak masuk akal bagimu untuk mengatakan itu? Celeste adalah muridku dan seorang tetua dari Sekte Iridescent. Karena dia telah menerima pelatihan dari sekte tersebut, dia harus mematuhi aturan sekte tersebut dan harus dihukum sesuai dengan aturan yang sama." Eira mengerutkan kening. "Aku tidak peduli dengan orang lain di Sekte Iridescent, tetapi kamu tidak bisa menghukum Celeste. Aku tidak peduli apakah kamu adalah tuannya atau bukan. Kamu tidak bisa menentang keinginannya meskipun kamu adalah ibunya. Kamu." Eira terdiam. Kalau saja David sendirian, maka para saudarinya sudah bisa menjatuhkan David sejak lama. Namun, tuan anak ini mengawasinya. Jadi, siapa yang berani melakukan apapun? Bab 1989. Pernyataan David yang tidak masuk akal membuat keempat saudari itu marah. Namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa meskipun mereka marah. Sebaliknya, hal ini membuat inti Sekte Iridescent merasa iri. Karena mereka bisa menjadi senior Sekte Iridescent, itu berarti para wanita ini memiliki bakat dan penampilan terbaik di Kerajaan Bintang. Meski sebagian besar dari mereka tampak sedikit lebih tua, mereka tetap menawan. Mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari gadis-gadis muda dan bodoh. Sebagai wanita tua, siapa yang tidak menginginkan rumah yang bagus? Kalau saja mereka punya orang seperti David yang mau berusaha melewati Sekte Iridescent untuk menangkap mereka, mereka mungkin akan bangun dengan senyuman bahkan setelah tertidur. "Dasar nenek tua, aku sedang tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara denganmu." Celeste berkata bahwa mulai hari ini, dia akan meninggalkan Sekte Iridescent dan tidak akan menjadi muridmu lagi, jadi jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, klon David memperingatkan. Eira menatap ketiga orang lainnya. Ia melihat mereka semua mengangguk pelan, jadi ia menjawab, "Temanku, Celeste tumbuh di Sekte Iridescent sejak ia masih kecil, dan ia telah menghabiskan banyak sumber daya sekte tersebut. Tidakkah menurutmu tidak pantas bagimu untuk membawanya pergi begitu saja seperti ini? Lalu apa yang kau inginkan? Kau ingin bertarung? Aku bisa melakukannya. Gurumu adalah seorang santo suci yang kuat, jadi kami para suster tentu saja bukan tandingannya. Ya, karena kau tidak bisa mengalahkanku, aku akan membawa Celeste pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Klon David mencibir. "Kau bisa membawa Celeste pergi, tapi..." Eira ragu untuk berbicara. "Tapi apa?" David bertanya-tanya. "Tapi kau harus meninggalkan Ice Soul Excalibur. Ini adalah harta karun Sekte Iridescent jadi kau tidak bisa mengambilnya, tapi aku bisa memenuhi semua permintaanmu yang lain." Suara kuda terdengar tepat setelah Eira selesai berbicara. "Jadi namanya Ice Soul Excalibur, iya. Nama yang bagus. Haha, nama yang bagus." Davidlah yang berbicara. Dia sengaja mengubah suaranya sehingga terdengar sedikit berbeda dari kloningannya. "Wanita tua, jika kau ingin Ice Soul Excalibur kembali, kau harus meminta pada tuanku. Aku tidak bisa memutuskan untuknya, tetapi aku harus mengingatkanmu terlebih dahulu bahwa tuanku tidak pernah mengembalikan harta apapun yang didapatkannya, jadi kau harus siap secara mental." David tersenyum. Eira tahu pihak lain hanya bersikap asal bicara. Namun, dia tidak punya pilihan. Pentingnya Ice Soul Excalibur bagi para saudari sudah jelas dengan sendirinya. Karena itu, dia hanya bisa memandang David. "Tuanku, Ice Soul Excalibur adalah harta karun sekteku, jadi tolong kembalikan padaku. Jika Anda memiliki permintaan lain,
kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan muridku? Aku tidak pernah mengembalikan harta di tanganku, dan bahkan jika aku punya permintaan lain, apakah menurutmu aku perlu menukar pedang ini untuk itu? Jika kau tidak berani setuju, aku akan membunuhmu saja, sesederhana itu. David menjawab dengan suara serak. Perkataannya benar-benar menghancurkan Eira dan saudara-saudarinya. Mereka berempat hanya bisa menatap David. Mata mereka penuh amarah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tatapan mereka dapat membunuh, David tidak tahu berapa kali dia telah mati. Apa kalian ingin melawanku? Canda David sambil menatap mata beberapa orang yang marah. Tuanku, Anda pasti bercanda. Kami tidak berani melakukan itu. Jika Anda menyukai Ice Soul Excalibur, Anda dapat mengambilnya. Anda dapat mengambil semua yang ada di sini selama Anda menyukainya, jawab tetua termuda yang terhormat, Giada. Ice Soul Excalibur telah jatuh ke tangan seorang suci-suci, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui kekalahan. Mereka tidak bisa membuat David marah. Jika David mengambil tindakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. David menatap keempat orang itu dengan jijik melalui topengnya. Jika bukan demi Celeste dan Nova, dia pasti sudah memberi pelajaran pada wanita tua itu. Wanita yang tidak sopan. Sebagai seorang guru, dia tidak melindungi muridnya tetapi membantu orang lain. David, ayo pergi. Baik, Tuan, jawab klon David dengan hormat. David melangkah maju untuk mendekati klon dan Celeste. Kemudian, dia menghancurkan ruang itu dan melangkah masuk. Ayo pergi, Celeste. Bab 1990. Setelah klon itu selesai berbicara, dia mengikuti David dari dekat. Celeste mula-mula melirik ke arah empat tetua terhormat yang marah, lalu ke arah Nova dan inti sekte iridescent lainnya di kejauhan. Tanpa berkata apa-apa, dia memasuki celah angkasa itu. Sejak kejadian itu, dia tak lagi pantas berada di sini, tempat di mana dia telah tinggal selama hampir 2000 tahun. Dia akan berbohong jika dia berkata bahwa dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Seluruh prosesnya cukup lambat. Eira dan saudara-saudaranya hanya bisa menonton tetapi mereka tidak berani menghentikannya meskipun ada api yang berkobar di hati mereka. Mereka takut pihak lain akan membunuh mereka jika dia merasa terganggu. Kemarahan seorang santo suci bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung saat ini. Tak peduli seberapa pentingnya Ice Soul Excalibur, itu tidak lebih penting dari nyawa mereka. Selama mereka masih hidup untuk menyelesaikan tugas, mereka masih mempunyai kesempatan untuk kembali. Namun, jika mereka mati, semuanya akan berakhir. Retakan ruang tertutup. Keempat saudari itu saling memandang, berubah menjadi empat sinar cahaya, dan kembali ke daerah terlarang. Beberapa orang merasakan krisis yang kuat setelah kedatangan seorang suci-suci yang mengambil Ice Soul Excalibur. Kekacauan sedang mendekat di Star Kingdom. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi dalam kegelapan keluar satu demi satu. Dengan kekuatan mereka berempat saja, mungkin akan sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka harus mempercepat kemajuan tugas. Setelah keempat tetua terhormat pergi, Nova dan inti sekte iridescent menghela napas lega. Mereka masih sedikit takut kalau para tetua yang terhormat akan melampiaskan amarah mereka kepada mereka. Semua mata tertuju pada area di mana Celeste menghilang. Mata mereka penuh dengan rasa iri. Siapapun dapat melihat bahwa Penatua Merah memiliki hubungan yang tidak biasa dengan orang muda yang sangat kuat yaitu orang suci sejati. Kalau tidak, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkannya? Selain itu, dia juga mengajak tuannya datang ke sini. Akankah seorang santo suci keluar dengan mudahnya? Sekalipun orang itu adalah seorang murid, itu tidak akan mudah. Inti-intinya dapat menebak samar-samar identitas David. Dia pastilah santo sejati yang tiba-tiba muncul di benua suci pusat saat ini. Dia kemungkinan merupakan orang yang berada di balik kematian Nek dan tujuannya tentu saja untuk membalaskan dendam Tetua Merah. Semua orang tahu bahwa Nek tinggal di sekte iridescent selama beberapa waktu, dan targetnya adalah Tetua Merah. Kemudian, Nek beraksi di area VIP.
Pada akhirnya, penatua terhormat Eira lah yang maju untuk mengurusnya. Setelah itu ada guru suci sejati dan guru suci-suci. Penatua merah akhirnya berhasil melepaskan diri dari semua masalah dan kesulitan untuk meraih kesuksesan. Sebagai seorang wanita, siapa yang tidak ingin menemukan pendukung yang cukup kuat? Semuanya, kembali sekarang, kata Nova. Ya, Nona mimpi. Setelah semua senior menjawab, mereka pergi secara terpisah. Nova pun bergegas ke satu arah. Tujuannya adalah halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Dia tahu David pasti tidak akan pergi setelah menyelamatkan Penatua Red. Dia pasti akan menemui Celia dan yang lainnya terlebih dahulu.